saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. BNPT resmikan Masjid Sumaryati Ponpes Nurul Ibad 3 Jasinga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar juga berkesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan pondok pesantren ini. Pengurus Ponpes Nurul Ibad berkomitmen untuk terus perkuat kerjasama dengan BNPT dan instansi terkait dalam menghadapi radikalisme. Berikut liputannya. Sabtu 26 Maret 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan Masjid Sumaryati Ponpes Nurul Ibad 3 Jasinga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menandatangani prasasti serta pengguntingan pita. Didampingi oleh para pejabat BNPT, acara juga dihadiri oleh Camat Jasinga, mewakili Bupati Bogor, Ketua Pokja Ponpes Bogor serta Ketua Umum Yayasan Nurul Ibad, Abuya Kiai Haji Muhammad Syakrim. Beliau juga merupakan Mustasyar PBNU periode 2022-2027. Masjid Sumaryati berdiri tak hanya menjadi tempat beribadah, namun juga berdakwah yang rahmatan lil alamin, sehingga dapat memberikan suasana sejuk dan damai, serta membentuk santriwan-santriwati yang unggul, harmoni, dan berlandaskan Pancasila. Komjen Pol Boy Rafli Amar juga berkesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan pondok pesantren Nurul Ibad 3. Ponpes dibangun di atas tanah wakaf pemberian Irjen Pol Purnawirawan Agung Sabar. Mari kita jadikan masjid ini menjadi tempat bagi kita untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan manusia Indonesia paripurna lahir dan batin, yang memiliki kemampuan pemahaman agama yang tentunya bagus, tetapi juga diiringi dengan semangat membangun kecintaan terhadap negaranya. Tentunya dengan keberadaan pondok pesantren yang banyak menanamkan pada sisi ilmu agama bagi para santri dan santriwati, yang tentunya ini adalah merupakan fondasi dalam pembentukan akhlak bagi generasi muda Indonesia agar ke depan menjadi generasi yang unggul yang memiliki daya saing. Pengurus Ponpes Nurul Ibad berkomitmen untuk terus perkuat kerjasama dengan BNPT dan instansi terkait dalam menghadapi radikalisme. Semakin luas sinergi yang dijalin, diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan aksi teror dan ciptakan Indonesia yang damai dan harmoni. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali bersinergi bersama Badan Usaha Milik Negara. Dalam kesempatan ini, BNPT menggandeng PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tekankan bahwa ideologi terorisme dapat merasuki siapapun, tak terkecuali lingkungan BUMN. Terlebih lagi dengan total 5.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan Pelni sebagai objek vital penyebaran propaganda. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali bersinergi bersama Badan Usaha Milik Negara. Untuk itu dalam kesempatan ini BNPT menggandeng PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Maijen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris Utama BNPT serta Tri Andayani selaku Direktur Utama PT Pelni Persero. Dilaksanakan di Gedung Baladika BNPT Sentul, Jawa Barat pada 28 Maret 2022. Adapun lingkup kerjasama meliputi pertukaran data dan informasi, pendampingan penyusunan pedoman internal, sosialisasi terdiri dari kontraradikalisasi dan perlindungan sarana dan prasarana, penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program lainnya. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tekankan bahwa ideologi terorisme dapat merasuki siapapun, tak terkecuali lingkungan BUMN.
Terlebih lagi dengan total 5.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan PT Pelni sebagai objek vital penyebaran propaganda. Karena mereka berusaha mencari anggota-anggota baru dari kalangan unsur pemerintahan, dari unsur BUMN. Kerjasama ini kita berharap bisa terjadi sebuah proses sterilisasi di internal PT Pelni sendiri. Jadi jangan sampai juga PT Pelni yang merupakan aset negara kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan aset negara untuk tujuan-tujuan mereka. Pelni sebagai perusahaan pada sektor pelayanan publik menjadi akses bagi perjalanan melalui jalur laut dapat menjadi objek vital dan sarana penyebaran radikalisme dan terorisme. Peran Pelni sebagai konektivitas Indonesia rentan terhadap isu radikalisme dan terorisme sehingga perlu adanya pendampingan penyusunan pedoman internal dari BNPT. Manajemen PT Pelni tentunya berharap melalui jalinan kerjasama ini seluruh insan Pelni mampu membentengi dirinya dari pengaruh buruk paham radikalisme dan terorisme. Kami juga berharap hal ini dapat meningkatkan semangat insan Pelni untuk menjaga kesatuan NKRI. Kesadaran kolektif perlu dibangun melalui kolaborasi yang terjalin. Untuk ke depan, melangkah bersama wujudkan Indonesia damai dan harmoni. Berikutnya memperingati Isra Miraj tahun 1443 Hijriah, BNPT gelar doa bersama. Dengan tema semangat beragama dan berbangsa yang harmoni, BNPT berharap agar tak ada lagi masyarakat yang terjerumus ke dalam propaganda kelompok teror dan melakukan tindak kejahatan dengan mengatasnamakan agama. Ini dia liputan selengkapnya. Peringati Isra Miraj tahun 1443 Hijriah yang jatuh pada 28 Februari 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar doa bersama. Bertemakan semangat beragama dan berbangsa yang harmoni, acara dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, BNPT Sentul, Jawa Barat pada 28 Maret 2022. Dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan jajaran, pengurus Dharma Wanita Persatuan BNPT, serta segenap unsur pegawai di lingkungan BNPT. Acara berlangsung hikmat sambari mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Arashi Hashim atau yang akrab disapa Buya Arazi. Dan kita syukuri, apalagi nikmat punya negara semesta ini. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan rasa terima kasihnya kepada Buya Arazi yang senantiasa sampaikan wajah Islam yang rahmatan lil alamin serta moderasi agama kepada para hadirin dalam dakwahnya. Selaras dengan Kepala BNPT, Buya Arazi juga inginkan agar semakin banyak ulama yang mengambil peran dalam kuatkan nilai agama dan cinta kepada negara melalui dakwahnya terutama jelang bulan suci Ramadan. Harapannya agar tak ada lagi masyarakat yang terjerumus ke dalam propaganda kelompok teror dan melakukan tindak kejahatan dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, Kepala BNPT beserta jajaran melakukan silaturahmi ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Berangkat dengan visi misi yang sama, yakni harmoni dan terlepas dari ancaman kejahatan terorisme, BNPT dan PBNU bersinergi untuk membangun kembali nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bersilaturahmi ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU pada 29 Maret 2022. Didampingi oleh jajaran pejabat BNPT, kedatangan disambut oleh Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang akrab disapa dengan Gus Yahya beserta jajaran. Baik BNPT dan NU sendiri memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan harmoni, terlepas dari ancaman kejahatan terorisme. Dan dalam upaya tersebut, Gus Yahya sendiri ingin menghidupkan kembali sosok Gus Dur dengan mengembalikan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia keempat ini. Hal tersebut dilakukan dengan harapan tak hanya gelorkan semangat beragama,
namun juga memiliki rasa toleransi dan setia kepada NKRI, sehingga seluruh elemen masyarakat menjadi setara tanpa memandang perbedaan latar belakang agama. Yang jelas bahwa di dalam musyawarah nasional ulama yang kita selenggarakan di Banjar tahun 2019, Nahdlatul Ulama sudah menyatakan bahwa kita perlu melakukan upaya rekontekstualisasi terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang kita miliki, dan kemudian disusul dengan strategi untuk mentransformasikan mindset dari masyarakat ini agar kita bisa sungguh-sungguh mencapai satu tatanan masyarakat yang harmonis, yang saling toleran satu sama lain dengan landasan prinsip bahwa setiap warga negara harus setara di depan hukum terlepas dari perbedaan latar belakang apapun. Di hasil diskusi nanti kita akan menindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih konkret, dan sudah ada agenda-agenda ke depan yang tentunya BNPT insya Allah akan diikutkan dalam program-program yang akan dilaksanakan. Sinergi antara BNPT dan NU ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya kontra narasi di masyarakat serta menyebarkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Berikutnya, BNPT kembali melakukan kerjasama kali ini dengan holding industri pertambangan Indonesia, yakni PT Mind ID. Hal ini dilakukan mengingat jumlah karyawan dari Mind ID yang begitu banyak, sehingga diharapkan tidak terpengaruh dengan ideologi kekerasan yang dapat menimbulkan sikap intoleransi. Ini dia informasi selengkapnya. Diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo dan didampingi oleh Direktur Radikalisasi, Profesor Irfan Idris beserta jajaran, hadiri Town Hall Mind ID berakhlak bersama dan menjadi narasumber dialog kebangsaan pada Selasa 29 Maret 2022 di kantor pusat PT Timah Bangka Belitung. Acara ini dalam rangka melanjutkan kerjasama BNPT dan PT Mind ID yang telah disepakati pada Januari 2022 lalu. Dalam perannya, Mind ID sangatlah penting dalam menjaga aset negara. Dengan jumlah personel dan aset yang banyak, seluruh personel Mind ID harus dijaga agar tidak terpapar oleh ideologi kekerasan yang dapat menyebabkan sikap intoleransi yang dapat menyasar siapa saja tanpa pandang bulu. Profesor Irfan Idris juga ajak para hadirin untuk terus berikan penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi saat ini. Mind ID juga nyatakan bahwa peran BNPT sangatlah penting dalam menjaga seluruh insan BUMN dan turut mendorong seluruh jajaran direksi untuk mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan terus setia dengan NKRI. Diharapkan dari kerjasama yang terjalin dapat mencegah radikalisme dan terorisme terutama di Indonesia. Informasi berikutnya dalam rangka merawat persatuan kesatuan dan menanamkan kewaspadaan terhadap paham radikal terorisme serta tumbuhkan semangat NKRI, Kepala BNPT dan jajaran hadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan. Selain Forkopimda dan tokoh agama, ribuan warga Cilegon juga berpartisipasi dengan berikrar menjaga NKRI dari paham radikal dan akan selalu menanamkan nilai Pancasila. Berikut informasinya. Dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan, juga menanamkan kewaspadaan terhadap paham radikal terorisme dan tumbuhkan semangat NKRI, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan jajaran hadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan BNPT Republik Indonesia dengan Forkopimda di kawasan industri Krakatau Steel di Cilegon, Banten pada Rabu 30 Maret 2022. Dalam kegiatan ini, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan BNPT akan terus bekerja sama dengan seluruh tokoh agama sebagai upaya dalam mewujudkan konsep pentahelix yang terus digaungkan oleh BNPT. Salah satunya bekerja sama dengan Lembaga Keagamaan Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Oleh karena itu kita jaga, jangan sampai kita semuanya terkecoh. Kita sudah punya jati diri sendiri,
Kita sudah punya karakter sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kita cinta perdamaian, kita mengedepankan semangat persatuan, kita cinta dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita cinta dengan keadilan sosial, dan tentunya kita cinta dengan sesama umat walaupun kita berbeda-beda. Itu adalah warisan dari para leluhur yang kita harapkan dapat kita jaga, kita pelihara sepanjang negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Kepala BNPT juga mengajak untuk terus waspada dengan propaganda terorisme yang kerap kali hadir melalui narasi keagamaan dan harus dilawan bersama sehingga warga negara Indonesia bebas dari paham radikal terorisme. Ketua Lembaga Keagamaan Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan Said Akil Siraj juga serukan untuk terus menjaga tanah air. Peran pemuka agama sangatlah penting karena telah berkorban merawat NKRI dari segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Muhammad Lutfi bin Yahya berikan apresiasi dengan terwujudnya acara ini merupakan bagian dari upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menghadirkan unsur-unsur penting, yaitu ulama, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Acara ini dihadiri pula oleh ribuan warga Cilegon yang ikut berikrar untuk menjaga NKRI dari paham radikal dan akan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat wadah Majelis Silaturahmi Pancasila. Dalam acara, Gerakan Nasional Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi GENPRI juga diresmikan sebagai bentuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia dengan pasukannya yang disebut sebagai Mujahid NKRI. Informasi berikutnya, BNPT terus melakukan inovasi dalam menanggulangi terorisme. Kali ini dengan memproduksi sebuah film. Media ini dipilih agar dapat mudah mengkomunikasikan peran BNPT dalam pencegahan terorisme di masyarakat. Ini dia liputannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus lakukan inovasi dalam menggalakkan upaya kontraradikalisasi. Salah satunya dengan memproduksi film bertajuk Istighfar. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, BNPT menggandeng PT Pranadipa Consulting Indonesia. Kedua belah pihak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama pada 31 Maret 2022 yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, dan Direktur Utama PT Pranadipta Consulting Indonesia, Boma Sami Harjo. Media film dipilih sebagai alat oleh BNPT dalam mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat terkait kejahatan terorisme, terutama dampaknya bagi kehidupan bernegara. Nantinya alur cerita dikemas semenarik mungkin, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menangkap pesan film yang rencananya akan diluncurkan pada bulan November tahun 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap, melalui film ini masyarakat dapat memahami tugas dan tanggung jawab BNPT dalam mencegah tindak pidana terorisme, lalu tergerak untuk turut bersama melakukan pencegahan. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menjadi narasumber dalam rapat kerja teknis SDM Polri tahun anggaran 2022. Pada kesempatan tersebut, dirinya memberikan arahan kepada para hadirin dengan tema SDM unggul menuju Polri presisi dalam rangka mendukung reformasi struktural. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan arahan dalam acara Rapat Kerja Teknis Sumber Daya Manusia atau Rakernis SDM Polri tahun anggaran 2022 pada 1 April 2022. Bertempat di Hotel Grand Artos, Kabupaten Magelang, acara dilaksanakan secara daring dan luring yang dihadiri oleh staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia atau SSDM. Didampingi oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaindra beserta jajaran. Kepala BNPT sampaikan materi bertemakan transformasi SDM Polri menuju Polri yang presisi dan bersih dari intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT meminta para anggota Polri untuk menjadi SDM yang tangguh,
inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum kejahatan terorisme, baik di tengah masyarakat, namun juga tubuh Polri sendiri. Karena Undang-Undang 5 2018 ini dapat menjerat orang pada tahap persiapan yang lebih kuat. Jadi posisi penegak hukum cukup kuat payung hukumnya untuk melakukan antisipasi. Dan kemudian bukan hanya menjadi figur yang penegak hukum, figur yang harkam tipmas dengan hard approach, tetapi karakter Lin Yomyannya bagaimana bisa lebih muncul di kalangan-kalangan generasi muda Polri di bawah. Jadi Polri hadir itu bisa memberikan sebuah suasana efek positif, suasana yang sejuk, damai, melalui komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Bersama dengan Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Wahyu Widada, Kepala BNPT harapkan SSDM Polri dapat terus menjaga kualitas para anggota Polri, mulai dari proses rekrutmen hingga pengakhiran tugas. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan ingat selalu untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya, serta terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.